Shalom, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan. Dan saya berdoa renungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sebelumnya mari kita baca Alkitab kita yang terambil dalam Injil Markus pasal yang ke-15, ayat yang ke-20b dan 21. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Kalau kita baca kembali ayat 20 bagian B, kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Kata kemudian menunjukkan bahwa sebelumnya telah terjadi peristiwa-peristiwa yang mendahului Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Kita tahu dalam ayat-ayat sebelumnya, Yesus difitnah, Yesus dikhianati, para imam, tua-tua, orang-orang Yahudi bersekongkol, bersepakat, bermufakat jahat untuk menangkap Yesus, bahkan membunuh Yesus. Momen tertentu banyak sekali yang mereka lakukan. Bagaimana kemudian di hadapan imam besar Kayafas, para imam, tua-tua, orang-orang Yahudi memaksakan keinginan mereka supaya Yesus dihukum mati. Kemudian di hadapan wali negeri Pontius Pilatus yang kemudian akhirnya menjatuhkan vonis Yesus dihukum mati, disalibkan. Sebagaimana hukuman bagi para pemberontak, penjahat-penjahat kelas kakap saat itu di masa penjajahan Romawi adalah disalibkan. Nah, kemudian kita lihat Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Bagaimana sebelumnya Yesus yang sudah disesah, tubuhnya yang hancur, tidak berbentuk lagi, bahkan kepalanya diberi mahkota duri, mengeluarkan darah perih bagi Yesus. Tubuhnya yang menunjukkan penderitaan yang begitu berat. Tetapi Yesus rela keluar memikul salibnya. Berkali-kali ia jatuh, tetapi dia terus berusaha biar sampai ke Bukit Golgota, sebagaimana dia harus menjalankan misi Allah bagi manusia. Yesus menjadi juru selamat manusia, menebus dosa umat manusia. Pada bagian lain, dalam Markus 15 ayat 21, kita akan baca lagi. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib. Tujuan sebenarnya Simon dari Kirene bersama kedua anaknya datang ke Yerusalem bersama rombongan yang lain tentu saja untuk merayakan Paskah. Dan mereka setahun sekali datang ke Yerusalem sebagai pusat perayaan Paskah. Bersama dengan orang-orang Yahudi perantauan di sekitar negeri di Yerusalem, mereka semua berkumpul di Yerusalem. Begitupun Simon dari Kirene. Dia ingin menikmati perayaan Paskah di tengah kota Yerusalem yang begitu meriah. Dia mendengar hiruk-pikuk suara anak-anak, bahkan penuh dengan kegembiraan. Tetapi kali ini dia mendengar suara yang berbeda. Teriakan-teriakan yang berbeda dari biasanya. Dia berusaha mendekat ke jalan. Dia melihat kerumunan orang. Dia berusaha melihat lebih dekat lagi. Dia melihat ada 3 orang memanggul salib. Tentu saja di pikiran Simon mereka adalah penjahat. Tetapi ketika dia lihat 1 orang lagi, orang-orang berteriak, Yesus, Yesus, Yesus. Sebagian meludahinya, sebagian mencemoohnya. Beruntung ada pagar betis dari serdadu Romawi. Jika tidak, mungkin orang-orang itu akan langsung membunuh Yesus kala itu. Dan Simon kemudian ditunjuk oleh serdadu Romawi. Dan kemudian serdadu-serdadu yang lain menariknya keluar dan kemudian memanggulkan salib Yesus ke atas pundaknya. Kemudian Simon dari Kirene itu memikul salib Yesus, berjalan bersama Yesus sampai ke Bukit Golgota. Apa yang didapat oleh Simon dari Kirene? Dia terpaksa memikul salib Yesus. Dia berjalan bersama Yesus. Dia melihat penderitaan Yesus, tubuhnya yang hancur. Tetapi ketika melihat tatapan mata Yesus, dia melihat kasih yang luar biasa. Dia melihat tatapan matanya. Simon dari Kirene yang terpaksa itu kemudian mendapatkan kedamaian. Tidak tahu apa yang terjadi kemudian.
kemudian dia menjadi Kristen. Nah, kita tahu kalau kita baca dalam Roma 16 ayat 13, perkataan Paulus, salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Bagaimana kemudian anak-anak dari Simon dari Kirene menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Kita percaya tidak ada yang kebetulan bagi Tuhan. Tidak ada yang kebetulan dalam perjalanan Yesus bagi manusia. Dia punya rencana yang besar menebus dosa manusia. Bagi Simon dari Kirene, meskipun terpaksa, ternyata Tuhan pun sudah memilihnya dari semula. Dan dia melihat berkat bagi Simon dari Kirene. Dia diberkati, dia dekat dengan Yesus. Dia menjadi satu-satunya orang yang memikul salib Yesus. Dan anak-anaknya menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.